besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Oh, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan penyembuhku. Haleluya, haleluya. Selamat pagi keluarga MDC, dimanapun saudara berada, harapan dan doa kami, saudara selalu dalam keadaan sehat. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap saudara yang berulang tahun sepanjang bulan April. Dan jika saudara-saudara tidak berkeberatan di tempat saudara berada, saya mengajak saudara untuk mengangkat tangan. Tanda bersyukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidupmu. Saya akan mendoakan saudara, mari kita berdoa. Di setiap tempat di mana saudara-saudara kami berada, mereka yang sedang mengangkat tangan, tanda bersyukur kepada Tuhan atas karya Tuhan yang indah, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, di sepanjang bulan April mereka telah menemui ulang tahun. Tuhanlah yang berkehendak untuk hidup di dunia ini di bulan April. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup mereka boleh terlaksana. Kami mohon Tuhan, berkati mereka, bahwa mereka terus berjalan dalam rencana-Mu, bahwa mereka terus berjalan dalam maksud tujuan-Mu Tuhan, sehingga hidup mereka sesuai dengan destiny yang telah Engkau tetapkan. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri, sebagai guru, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan nama-Mu dipermuliakan. Karena untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu, mereka ada di dunia ini. Karena itu berkat-Mu turun atas hidup mereka dalam nama Yesus.
Hamba juga menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mohon berkat dan urapan Tuhan bagi hamba-Mu yang terbatas ini. Dan kami yang mendengar terbuka hati seluas-luasnya bagi pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, sebagian besar dari perjalanan hidup ini kita lalui di lembah, yaitu lembah kesukaran yang berada di antara bukit-bukit keberhasilan. Di saat melewati lembah-lembah seperti itulah sikap gigih untuk berjuang dibentuk dalam hidup kita. Sikap gigih yaitu tidak menyerah dalam keputusasaan ketika kita melewati perjalanan yang sukar dan panjang sampai kita mencapai bukit keberhasilan yang Tuhan sediakan. Sikap gigih dan tidak menyerah kepada keputusasaan itulah yang dapat kita lihat dalam diri Thomas Alva Edison, seorang penemu atau inventor yang sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan manusia. Berbagai penemuan yang ia hasilkan telah membawa manfaat yang besar bagi dunia. Sebagai contoh adalah penemu bola lampu pijar, gramofon, dan piringan hitam yang merekam suara serta film bioskop. Itu baru sedikit dari berbagai penemuan yang ia hasilkan dalam masa hidupnya. Di samping kemampuannya untuk berpikir secara cemerlang, salah satu hal dalam diri Thomas Alva Edison yang tidak boleh kita lupakan adalah kegigihannya. Dengan gigih tanpa mengenal keputusasaan, Edison melakukan eksperimen lebih dari 2000 kali. Sampai ia berhasil menemukan kawat filamen untuk lampu pijar yang tahan menyala belasan jam. Kegigihan ini juga nampak dalam reaksi dirinya ketika 10 bangunan dari pabrik dan laboratoriumnya di New Jersey, Amerika Serikat terbakar pada tahun 1914. Ketika kebakaran itu terjadi, Edison dengan tenang melihat dan berkata kepada Charles putranya, "Jemput ibumu dan teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat api yang besar ini lagi." Wartawan New York Times mencatat bahwa Edison berkata, "Walaupun sekarang saya sudah berusia 67 tahun, namun esok saya akan memulai kembali laboratorium ini dari awal." Dan sesuai dengan apa yang ia katakan, esok harinya ia membangun kembali pabrik dan laboratoriumnya tersebut. Kegigihan inilah yang memungkinkan Thomas Alva Edison untuk tidak merasa tertekan ataupun berhenti dalam berjuang. Kegigihanlah yang mengakibatkan ia menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat. Kegigihan seperti itu pula lah yang diperlukan oleh setiap orang. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak pernah melewati lembah yang gersang. Yaitu masa-masa yang sukar dalam kehidupannya. Masa-masa sukar yang acap kali membuat orang merasa berputus asa. Bapak Ibu Saudari, sikap gigih dan pantang berputus asa seperti itu juga yang Yesus ingin tanamkan dalam diri para pengikutnya. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam penampakan dirinya kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya hari kematian. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1-11. Peristiwa ini terjadi di pinggir danau Galilea. Yaitu sesudah para murid Yesus meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Kapernaum, tempat asal mereka. Mari kita baca ayat-ayat tersebut dengan terlebih dahulu membaca Yohanes pasal 21 ayat 1-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu
mereka tidak menangkap apa-apa. Menaati pesan yang Yesus sampaikan melalui para murid perempuan yang berjumpa dengan dirinya sesudah kebangkitannya, yaitu pesan yang dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat 10. Maka para murid Yesus, yaitu para rasulnya, meninggalkan Yerusalem yang berada di Yudea dan kembali ke daerah Galilea. Sesudah beberapa waktu mereka berada di kota tempat mereka berasal, yaitu kota Kapernaum yang terletak di pinggir Danau Galilea, atau yang juga biasa disebut sebagai Danau Tiberias. Seperti yang telah kita baca tadi, berkatalah Simon Petrus kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Mendengar perkataan Petrus tersebut, teman-temannya yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka naiklah mereka ke dalam perahu dan berlayar di Danau Galilea. Semalam-malaman mereka mencari ikan, namun tidak memperoleh hasil seperti yang mereka harapkan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dan melalui apa yang ia katakan dan lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus sedang mengajar para muridnya agar mereka tidak berputus asa. Para muridnya yang akan meneruskan pelayanannya di dunia sesudah kebangkitannya dari kematian. Para murid Yesus yang 3,5 tahun sebelumnya di pinggir danau yang sama dipanggilnya untuk menjadi para penjala manusia. Panggilan yang tidak akan luput dari berbagai tantangan dan kesukaran. Panggilan yang harus mereka penuhi dengan sikap gigih, tak berputus asa. Melalui semua itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus juga mengajar kita, para pengikutnya, agar tidak berputus asa dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Setidaknya ada 3 alasan yang Tuhan ingin agar kita ketahui tentang mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, yaitu bahwa keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Saya ulangi, keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Memang kita hidup di dunia yang serba instan. Instan artinya kita berharap bahwa semua yang kita inginkan akan dengan serta-merta menjadi kenyataan. Itu sebabnya kita mengenal mie instan, susu instan, kopi instan, bahkan sarjana instan. Artinya tanpa berjeri lelah, maka mie, susu, dan kopi akan segera terhidangkan di hadapan kita. Bahkan tanpa perlu melewati kuliah sebagaimana yang seharusnya orang langsung dapat menyandang gelar sarjana. Hanya saja dalam realitas, kehidupan ini tidak selalu berjalan secara instan. Artinya, keberhasilan tidak senantiasa datang secara serta-merta tanpa melalui berbagai hambatan dan kesukaran. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus pada hari itu. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat 3. Sesudah bekerja semalam suntuk mencari ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Tentu situasi seperti itu bukan yang pertama kali mereka alami. Sebagai contoh yang dicatat di dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Ditulis di situ bahwa para muridnya telah bekerja keras untuk mencari ikan di Danau Galilea. Namun mereka juga tidak menangkap apa-apa. Walaupun peristiwa ini bukan yang pertama kali mereka alami, namun sebagaimana lazimnya orang yang telah berupaya dan tidak memetik keberhasilan yang bersangkutan akan merasa kecewa. Tetapi apabila kita menyadari bahwa seperti yang dialami oleh para murid di Danau Galilea dan yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 tadi, yaitu bahwa keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Maka ketika upaya yang kita kerjakan belum juga membuahkan hasil, kita tidak akan berputus asa. Keputusasaan yang mengakibatkan orang merasa enggan untuk terus berjuang. Padahal justru dengan berhenti berjuang, maka orang menutup pintu untuk mengalami keberhasilan. Disinilah pentingnya untuk bersikap tidak menyerah kepada kesukaran dan berputus asa
ketika pintu keberhasilan belum juga terbuka di hadapan kita. Sebaliknya dari berpangku tangan, kita harus berjuang dengan gigih sampai garis yang terakhir. Yaitu dengan meyakini bahwa sesungguhnya kegagalan hanyalah merupakan keberhasilan yang tertunda. Kehidupan Abraham Lincoln merupakan contoh tentang keberhasilan yang tertunda. Orang mengenal Lincoln sebagai seorang presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal, yang antara lain berhasil menjaga keutuhan Amerika Serikat ketika negara tersebut melewati peperangan saudara yang sangat menyayat hati pada tahun 1861 sampai 1865. Namun sebelum mencapai keberhasilan tersebut, sesungguhnya Lincoln telah melewati rangkaian kegagalan secara berturut-turut. Kegagalan-kegagalan tersebut diantaranya yaitu mengalami kegagalan di dalam pekerjaannya di usia 21 tahun. Dikalahkan dalam pemilihan anggota DPR pada usia 22 tahun. Mengalami kegagalan kembali di dalam pekerjaannya di usia 24 tahun. Kekasihnya meninggal dunia ketika ia berusia 26 tahun. Mengalami depresi di usia 27 tahun. Dikalahkan dalam pemilihan Kongres pada usia 34 tahun. Kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan Kongres pada usia 36 tahun. Mengalami kekalahan dalam pemilihan senator di usia 45 tahun. Mengalami kekalahan dalam upaya untuk menjadi wakil presiden pada usia 47 tahun. Kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan senator di usia 47 tahun. Bapak Ibu saudari, kalau kita yang menjadi Abraham Lincoln, yaitu setelah mengalami sekian kali kekalahan dan kegagalan secara berturut-turut, apa yang kita rasakan di dalam hati dan apa yang kita kerjakan? Saya menduga kebanyakan orang kalau mengalami apa yang dialami oleh Abraham Lincoln, ia akan berputus asa dan berhenti berjuang. Namun tidak demikian halnya dengan Lincoln. Ia memegang prinsip down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Sehingga ia bangkit dan berjuang kembali. Akhirnya ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Bapak Ibu saudari, di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi detik-detik yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan. Artinya, jangan menyerah dalam keputusasaan sebelum kita mencapai detik-detik terakhir. Karena keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Justru seringkali sesudah melewati perjalanan yang panjang di lembah kesukaran, barulah kita tiba di gunung keberhasilan yang Tuhan sediakan. Kalau kita percaya akan hal ini, katakanlah bersama dengan Tuhan Yesus, aku tidak berputus asa. Atau katakan bersama dengan Tuhan Yesus, kesukaran pasti akan berakhir dengan keberhasilan. Atau silakan saudara ucapkan kata-kata yang saudara susun sendiri. Dengan mengucapkan pernyataan iman tersebut, kita meneguhkan hati dan membuka pintu untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, yang kedua, mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita? Yaitu karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Sekali lagi, Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Hal itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan diri serta melibatkan dirinya dalam usaha yang sedang dikerjakan oleh para murid-muridnya. Ketika itu para murid-murid Yesus bermaksud untuk merapat ke pantai dan menghentikan usaha mereka. Memang karena sesudah berusaha semalam suntuk, mereka tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Dicatat dalam ayat 8, saat itu mereka sudah hampir merapat ke pantai, yaitu sejak kira-kira 200 hasta atau 60 meter dari daratan. Di saat itulah mereka mendengar Yesus berbicara dari pantai
guna menolong mereka untuk mengatasi kegagalan yang mereka alami. Hal itu tertulis di ayat 4-6, Yohanes 21 ayat 4-6. Di sini dicatat bahwa Yesus bertanya kepada para muridnya, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Dan mereka menjawab, tidak ada. Jawaban mereka ini menunjukkan bahwa semalaman mereka tidak dapat seekor ikan pun, sehingga tidak ada lauk untuk mereka makan. Tentang situasi ini, ada orang yang beranggapan bahwa para murid Kristus tersebut tidak memperoleh ikan, karena mereka meninggalkan panggilan sebagai para rasul dan kembali kepada profesi mereka, yaitu sebagai para nelayan. Suatu pendapat yang sesungguhnya tidak ditunjang oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Sebab sebagaimana yang ditulis dalam ayat 6, Yesus tidak menegur ataupun mempersalahkan para muridnya karena mereka telah mencari ikan. Yesus tidak berkata kepada mereka, kalian tidak mendapatkan ikan. Mengapa? Karena gara-gara kalian kembali kepada profesimu yang lama, yaitu sebagai para penelayan. Kalian telah meninggalkan panggilanmu untuk menjadi penjala manusia. Dan itu sebabnya aku menghukum kalian dengan membuat usaha kalian gagal total. Jelas Yesus tidak memiliki niat untuk berkata seperti demikian. Malahan sebaliknya, di ayat 6, ia bertindak untuk menolong mereka dengan menyuruh para muridnya menebar jala di sebelah kanan perahu. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Yesus bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Itu sebabnya di dalam Kejadian 2:15 ditulis bahwa Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Allah sudah merencanakan agar manusia itu bekerja. Dengan kata lain, bekerja merupakan hal yang mulia dan merupakan bagian dari rencana Allah untuk manusia. Oleh sebab itu kita dapat memuliakan Tuhan bukan hanya dengan menyanyi dan memuji Dia saja, namun juga dengan bekerja secara bertanggung jawab. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan bukan hanya dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi terlebih lagi, yaitu dengan melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalamnya kehidupan kerja kita. Tentang hal itu, Martin Luther, tokoh pembaharu gereja dari Jerman yang sangat terkenal dan yang hidup di abad 16, pernah berkata, seorang tukang sepatu Kristen melakukan tugas Kristianinya bukan karena ia telah memasang salib kecil pada sepatu yang ia buat, tetapi karena ia membuat sepatu dengan baik. Sebab Tuhan tertarik kepada karya tangan yang bermutu. Oleh sebab itu ketika kita mengalami kesukaran dalam pekerjaan yang kita hadapi, tidak perlu kita putus asa. Alasannya karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Itulah sebabnya mengawali setiap hari dengan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Karena melalui doa, entah dalam ibadah harian maupun dalam doa setiap hari Sabtu pagi, kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila Tuhan menyertai kita serta terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka kita dapat mengharapkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya. Seperti yang dialami oleh para murid Yesus di Danau Galilea pada hari itu. Yang ketiga, atau yang terakhir, kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita. Karena Tuhan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Karena Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kerja kita, adalah pribadi yang kasih, kuasa, hikmahnya tidak terbatas. Itu sebabnya kita dapat mengharapkan pertolongannya. Pertolongannya antara lain dalam bentuk berkat-berkat atas usaha yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudari, memang sebagai manusia kita harus berusaha
karena hal itu merupakan panggilan atau rencana Allah bagi hidup kita. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga upaya yang kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri tidak akan selalu mendatangkan keberhasilan. Tetapi apabila Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kita, Dia yang kasih, kuasa dan hikmat-Nya tidak terbatas, sanggup membuka jalan lebih dari yang dapat kita pikirkan. Hal ini dialami oleh para murid Yesus, sebagaimana yang dicatat dalam ayat 7 sampai ayat 11. Seperti demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Di ayat 4 sampai 6 dan juga di ayat 7 sampai ayat 11, kita melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam memberkati pekerjaan para muridnya. Mujizat yang pertama yaitu dalam bentuk timing atau kurun waktu bagi mereka untuk menebar jala seperti yang Yesus suruh agar mereka lakukan. Saat itu bukanlah timing yang tepat, sebab sebagaimana yang tertulis dalam ayat 4, saat itu hari mulai siang. Sedangkan pada umumnya orang mencari ikan di waktu malam hari, seperti yang telah dilakukan oleh para murid Yesus sebelumnya. Namun walaupun dalam pemikiran dan kebiasaan manusia, ketika hari mulai siang bukanlah timing yang tepat untuk mencari ikan, tetapi kuasa Tuhan Yesus tidak tergantung pada waktu. Ia dapat bekerja kapan saja untuk memberkati para muridnya, termasuk di waktu yang dipandang oleh manusia sebagai timing yang tidak tepat. Mujizat yang kedua yaitu dalam bentuk jumlah dari berkat yang Tuhan berikan. Jumlah yang berlimpah-limpah. Sebab seperti yang ditulis dalam ayat 6, sedemikian banyaknya ikan yang mereka peroleh, sehingga mereka tidak dapat menarik jala yang mereka tebarkan. Kalau sebelumnya, entah sudah berapa kali mereka menebar jala di sepanjang malam dan tak seekor ikan pun yang mereka peroleh. Sekarang dengan sekali menebar, ikan yang mereka peroleh sangat banyak. Sedemikian banyaknya sehingga melampaui kemampuan mereka untuk menarik jala yang telah mereka tebar itu. Mujizat yang ketiga yaitu dalam bentuk perlindungan Tuhan atas upaya yang mereka kerjakan. Perlindungan Tuhan sehingga jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Karena seperti yang ditulis di ayat 11, walaupun yang mereka peroleh adalah ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor, namun jala yang mereka gunakan tidak koyak. Catatan di ayat 11 ini menunjukkan bahwa untuk jumlah ikan yang sebanyak tadi, seharusnya jala tersebut sudah robek. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, mujizat pun terjadi. Ia melindungi upaya yang dilakukan oleh para muridnya. Sehingga walaupun jumlah ikan yang mereka peroleh sangat banyak, jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Bapak Ibu saudari, kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau terlibat bahkan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan, maka berarti di dalam kesukaran yang seberat apapun kita tidak perlu berputus asa. Di dalam kasih-Nya Ia mau terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam kuasa dan hikmat-Nya
Ia mampu memberkati usaha yang kita kerjakan dengan menjadikannya berhasil. Bahkan keberhasilan yang melampaui yang kita sangkakan. Sebagai penutup, perhatikan kasih dan kuasa Tuhan yang sedemikian besarnya itulah yang dinyanyikan oleh Clarissa Dewi dalam lagunya yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Di dalam syair lagu itu dikatakan demikian, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, sampai selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan memeliharaku seumur hidupku. Di dalam segala keadaan tak perlu kita berputus asa. Di dalam segala situasi, hati kita tidak perlu dirundung oleh rasa kelabu. Kalau Yesus merupakan bagian untuk hidup kita, dan kalau Dia yang adalah sahabat yang setia, yang senantiasa menyertai kita, mengapa kita harus merasa berputus asa? Kalau burung pipit pun Dia perhatikan, terlebih lagi hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersedia terlibat dalam hidup kita. Dan Dia mampu memberkati kita. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat berkata, jangan berputus asa. Amin. Saudara, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan mendengarkan sabda-Mu pada pagi ini, kami menyadari bahwa dalam segala situasi ada banyak hal yang membuat kami bisa putus asa. Tetapi kami memutuskan untuk tidak berputus asa. Karena keberhasilan yang kami alami dalam hidup ini tidak serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang kedua, dari kebenaran yang kami dapatkan, Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kami lakukan. Karena Engkau bersedia terlibat dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, kami percaya kepada kemampuan, kesanggupan-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau pribadi yang mampu memberkati pekerjaan yang kami lakukan. Seperti telah Engkau lakukan terhadap murid-murid Yesus, murid-murid-Mu di Danau Galilea. Demikian pun Tuhan mau terlibat dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami berserah dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memeteraikan perjalanan kita sepanjang bulan Mei ini dengan mengadakan perjamuan. Mari saudara, siapkan hati saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan saudara sambil mendengarkan sabda Tuhan. Yang saya ambil dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari saudara, di tanganmu ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Kita berdoa sambil mengucap syukur dan menyambutnya dengan hati yang penuh pengucapan syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di tangan kami ada tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Inilah momentum bagi kami, waktu bagi kami untuk merenungkan karya pengorbanan yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dan karena itu kami bersyukur tubuh-Mu diserahkan bagi kami. Dan kami sambut dengan sukacita atas pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Dan mari saudara-saudara memakannya. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan bersabda seperti yang tercatat dalam ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Darahnya dicurahkan bagi kita karena cintanya yang ajaib, kasihnya yang agung bagi setiap saudara dan saya. Dan darahnya menyucikan, darahnya menguduskan kita. Ini adalah sebuah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Mari kita sambut dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Darah-Mu dicurahkan untuk menyucikan, menguduskan, dan melayakkan hamba-Mu. Ku sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari silakan meminum bersama-sama. Di tempat saudara-saudara berada, marilah angkat kedua tangan tanda bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat tubuh dan darah-Mu kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan kekal melalui tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita, dalam dunia kerja kita, di marketplace dengan menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku, kembalilah di dalam anugerah Tuhan, di dalam rahmat Tuhan. Tuhan yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kiranya mencurahkan rahmat-Nya, memancarkan cahaya wajah-Nya, menyinari engkau di segala jalanmu. Dan Tuhan membuat apapun yang dijumpai tanganmu dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Berkat ini terima dan bawa pulang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama yang agung dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.